Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga terhadap Keputusan Konsumen dalam Pembelian Tiket Wisata di Batara Watersport. Baik, perkenalkan, nama saya Iwayan Budiarhana Putra, NPM 202023212138. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Menurut Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa pemasaran sebagai proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat, menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalan. Di mana dalam proses pemasaran terdapat beberapa faktor yang mendukung berhasilnya proses pemasaran, seperti kualitas pelayanan terhadap konsumen dan harga suatu produk atau jasa tersebut. Menurut Barata, mengemukakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Lalu, harga juga menjadi pengaruh besar dalam tercapainya tujuan pemasaran, di mana menurut Kotler, pengertian harga adalah sejumlah uang yang dibebankan ke suatu produk atau layanan jasa. Artinya, harga adalah jumlah nilai yang harus dibayarkan konsumen demi memiliki atau mendapatkan keuntungan dari sebuah produk atau barang dan jasa. Lalu menurut Kotler dan Keller menyatakan bahwa keputusan pembelian konsumen merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Terkadang perusahaan melakukan beberapa cara untuk meningkatkan penjualannya. Contoh dengan mempermainkan pelayanan dan harga. Namun, mungkin hal tersebut belum sepenuhnya berpengaruh di suatu tempat. Perlu dilakukan analisis untuk mengetahui pengaruh dari hal-hal tersebut. Selanjutnya yang B, perumusan masalah. Jadi berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengaruh pelayanan terhadap pembelian tiket wisata di Batara Watersport. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga terhadap keputusan pembelian tiket wisata di Batara Watersport. Yang C ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian tiket di Batara Watersport. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian tiket wisata di Batara Watersport. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi mengenai pengaruh pelayanan terhadap keputusan pembelian tiket wisata di Batara Watersport. Yang kedua, ada memberikan informasi mengenai pengaruh harga terhadap keputusan pembelian tiket wisata di Batara Watersport. Selanjutnya yang D ada sistematika penulisan. Di sini akan dibagi menjadi 5 bab. Bab pertama pendahuluan dibagi menjadi 4. A, latar belakang masalah. B, perumusan masalah. C, tujuan dan manfaat penelitian. D, sistematika penulisan. Bab 2, tinjauan pustaka dibagi menjadi 5. A, landasan teori. B, publikasi penelitian sebelumnya. C, kerangka pemikiran. D, kerangka konsep. E, hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian dibagi menjadi 5. A, tempat dan objek penelitian. B, populasi dan sampel. C, jenis dan sumber data. D, metode dan pengumpulan data. E, teknik analisis data. Bab 4, analisis data dan pembahasan dibagi menjadi 3. A, deskripsi data. B, analisis data. C, pembahasan. Dan yang terakhir bab 5 penutup dibagi menjadi 2. Yang pertama ada simpulan A, yang B ada saran. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. A, landasan teori. Yang pertama ada persepsi harga. Pengertian persepsi harga. Agar suatu perusahaan dapat dikatakan sukses dalam bisnisnya, maka perusahaan tersebut harus menetapkan harga yang tepat karena dapat mempengaruhi kesuksesan dalam memasarkan produk atau jasanya. Menurut Chang dan Will dalam Quora mendefinisikan persepsi harga sebagai representasi persepsi konsumen dan persepsi subjektif terhadap harga objektif produk. Keadaan persaingan yang semakin kompetitif sekarang ini
perbedaan harga dirasakan menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian, di mana umumnya konsumen akan memilih harga yang paling murah untuk suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Menurut Lee dan Lawson Body, mengemukakan bahwa persepsi harga merupakan penilaian konsumen dan bentuk emosional yang terasosiasi mengenai apakah harga yang ditawarkan oleh penjual dan harga yang dibandingkan dengan pihak lain termasuk masuk akal, dapat diterima, atau dapat dijustifikasi. Menurut Schiffman dan Kano, persepsi merupakan suatu proses seorang individu dalam menyeleksi, mengorganisasikan, dan menerjemahkan stimulus informasi yang datang menjadi suatu gambaran yang menyeluruh. Persepsi harga ialah bagaimana cara konsumen melihat harga sebagai harga yang tinggi, rendah, dan adil. Hal ini mempunyai pengaruh yang kuat baik kepada minat beli dan kepuasan dalam pembelian. Persepsi harga berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seutuhnya dan memberikan makna yang dalam oleh konsumen. Jadi, harga merupakan salah satu variabel penting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu barang dengan evaluasi jenis produk dan promosi. Lalu yang B ada indikator persepsi harga. Indikator persepsi kewajaran harga menurut Wirasti. Yang pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga, kesesuaian harga dengan layanan yang ditawarkan. Indikator persepsi harga menurut Rahyuda dan Atmaja. Yang pertama ada harga dapat ditetapkan sesuai dengan kualitas layanan. Yang kedua, referensi tingkat harga. Yang ketiga, harga ditetapkan dapat diterima. Yang keempat, harga yang ditetapkan adalah sebuah etika. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Anak Agung Gede Arca Bima Baskara, NPM 2020-32121064. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang pengertian kualitas pelayanan. Pendapat J. Suprapto yang mengartikan kualitas pelayanan adalah hasil yang harus diwujudkan dalam sebuah tindakan yang memberikan rasa nyaman dan berkesan, sehingga konsumen tidak mudah melupakan kesan-kesan tersebut. Kemudian ada Radminto dan Atik yang mengartikan bahwasanya kualitas pelayanan produk dapat disajikan sebagai tolak ukur untuk melihat keberhasilan pelayanan. Jika konsumen merasa puas terhadap produk yang dijual, maka produsen sudah sukses menarik minat dan perhatian. Nah, dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelayanan adalah persepsi dan sikap yang telah dibangun konsumen terhadap produk maupun pelayanan perusahaan yang mampu memberikan rasa kepuasan karena sudah memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Kemudian ada indikator kualitas pelayanan. Jika kita lihat, kepuasan pelayanan konsumen memang tidak serta-merta dapat dipenuhi begitu saja. Ada beberapa indikator kualitas pelayanan yang harus dipenuhi. Di antaranya harus memenuhi 5 indikator berikut ini. Yang pertama ada reliability atau keandalan yang menjadi salah satu indikator yang membangun kualitas pelayanan. Keandalan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan dalam menggunakan alat bantu yang ada, fungsinya untuk memproses pelayanan sehingga memberikan kepuasan bagi pelanggan. Yang kedua ada responsiveness, jadi butuh daya tanggap yang cepat terhadap perkembangan dan perubahan selera konsumen terhadap produk, barang, atau keinginan konsumen. Yang ketiga, jaminan atau assurance. Sadar atau tidak, jaminan sangat membantu meningkatkan rasa kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Adapun ciri-ciri perusahaan yang memberikan jaminan kepada pelanggan, yang pertama harus tepat waktu, yang kedua jaminan diberikan sesuai dengan pelayanan, dan terakhir diberikan karena perusahaan memiliki legalitas. Yang keempat ada istilah tangible, adalah bentuk pelayanan yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung. Salah satu bentuk yang berbentuk tangible adalah fasilitas fisik, fasilitas komunikasi, dan peralatan staf.
Kemudian yang kelima ada attention atau perhatian yang sangat membantu dalam membangun sebuah hubungan, perhatian, dan komunikasi antar orang lain. Selanjutnya ada keputusan pembelian. Pengertian keputusan pembelian. Menurut Kotler 2002, keputusan pembelian adalah tindakan dari konsumen untuk mau membeli atau tidak terhadap produk. Dari berbagai faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk atau jasa, biasanya konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk yang sudah dikenal oleh masyarakat. Nah, Asauri berpendapat bahwa keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian, dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian ada indikator keputusan pembelian. Keputusan pembelian pada hakikatnya merupakan hak yang sepenuhnya dimiliki oleh konsumen. Namun tidak semua konsumen mempunyai pilihan yang tepat dalam memilih kebutuhan mereka, sehingga akhirnya mereka menyesal. Maka dari itu, konsumen harus memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan pembelian supaya tidak menyesal. Nah, menurut Korowa tahun 2018, proses pengambilan keputusan pembelian terdiri dari 5 tahap, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan. Ini merupakan tahap pertama proses kebutuhan pembelian. Konsumen mengenali permasalahan atau kebutuhan. Kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi ini adalah tahap proses pengambilan keputusan pembelian di mana konsumen tergerak untuk mencari informasi tambahan. Konsumen mungkin sekadar meningkatkan perhatian atau mungkin mencari informasi secara aktif. Yang ketiga ada pengevaluasian alternatif, di mana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi berbagai merek alternatif di dalam serangkaian pilihan. Kemudian ada keputusan pembelian, di mana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Dan yang kelima ada perilaku setelah pembelian. Perilaku setelah pembelian adalah tahap proses keputusan pembelian konsumen, di mana melakukan tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan pada kepuasan atau ketidakpuasan mereka. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inyoman Boy Vija Paramata, NPM 099. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Publikasi penelitian sebelumnya. Yang pertama, penelitian Wulandari dengan judul Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Transportasi Darat. Studi pada penumpang kereta api Prambanan Express Stasiun Tugu, Yogyakarta. Tujuan penelitian untuk mengetahui: yang pertama, apakah fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Dan yang ketiga, apakah fasilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen? Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, menggunakan sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang pertama, mayoritas konsumen KA Prambanan Express adalah perempuan usia 17-25 tahun, pekerjaan mahasiswa, jumlah frekuensi 4-6 kali menggunakan kereta api dalam sebulan. Dan yang kedua, fasilitas berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang ketiga, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Dan yang keempat, fasilitas dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, penelitian Prasetya dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Bus POEK. Tujuan penelitian untuk mengetahui: yang pertama, apakah kualitas pelayanan dan harga secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang kedua, apakah kualitas pelayanan dan harga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan? Pengambilan sampel dengan teknik accidental sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, secara simultan kualitas pelayanan dan harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, secara parsial kualitas pelayanan dan harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kerangka berpikir. Dalam buku Sugiono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut dua variabel atau lebih. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah H1, H2, H3, yaitu ada persepsi harga, yaitu X1, sosial media X2, keputusan pembelian X1. Hipotesis. Ada 3 hipotesis yang ada dalam penelitian ini, yaitu H1, persepsi harga dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H2, persepsi harga pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. H2, kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Bab ketiga, metodologi penelitian. Tempat dan objek penelitian. Yang pertama, tempat. Penelitian ini dilakukan di Batara Watersport. Batara Watersport merupakan satu dari beberapa watersport yang ada di wilayah Tanjung Benoa, Kuta Selatan, Badung, Bali. Alasan kami menggunakan Batara Watersport sebagai tempat penilaian karena watersport ini selain dekat dengan tempat tinggal kami, Batara Watersport juga sempat mengalami penurunan penjualan tiket pada tahun 2019 sampai 2021 dan kembali naik pada tahun 2022. Yang kedua, objek penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah pelayan dari Batara Watersport, harga tiket dari Batara Watersport, dan keputusan pembelian tiket di Batara Watersport. Populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Menurut Widayanto, populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan objek atau objek yang akan digeneralisasikan dari hasil penelitian. Jumlah konsumen di Batara Watersport rata-rata setiap bulannya adalah 189 grup. Dan yang kedua, ada sampel. Metode penelitian sampel yang digunakan adalah teknik kuota sampling, yaitu teknik untuk menemukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan, yang dihitungkan menggunakan rumus Lovin. Jadi, besarnya jumlah sampel ditentukan dengan rumus N sama dengan N per 1 plus N titik E kuadrat, di mana N ukuran sampel, N ukuran populasi, E kuadrat batas kesalahan. Dalam penelitian ini digunakan batas kesalahan 10%, di mana N sama dengan 189 grup dan E sama dengan 10% atau 0,1. Perhitungan jumlah sampel. N sama dengan N per 1 plus kurung buka N titik E kuadrat kurung tutup sama dengan 189 per 1 plus 198 kurung buka 0,1 kurung tutup kuadrat 2 sama dengan 189 per 18,91. Jadi hasilnya 9,9 atau 10 grup. Berdasarkan rumus Lovin diperoleh sebanyak 100 orang. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Rahendra Wipayana, NPM 108. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Yang C, jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Penelitian yang kami lakukan menggunakan jenis data kuantitatif, di mana menurut Sugiono, data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivist
data atau data konkret. Data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan berkaitan dengan masalah yang teliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Yang kedua, ada sumber data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sumber data primer penelitian ini meliputi wawancara dan observasi, di mana wawancara akan dilakukan kepada pemilik Batara Water Spot, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari informan di lapangan. Sumber data sekunder ini berupa melakukan pengisian kuesioner. Yang D, ada metode dan pengumpulan data. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data adalah dengan metode angket atau kuesioner, di mana angket adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya, yang E, teknik analisis data. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Statistik inferensial atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas adalah teknik statistis yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya dilakukan untuk populasi. Pada statistik inferensial terdapat statistik parametris dan non-parametris. Selanjutnya, analisis data dan pembahasan. Yang A, deskripsi data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilaksanakan 24-30 September 2022 di Batara Water Spot. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebas adalah pelayanan dan harga, sedangkan variabel terikat adalah keputusan pembelian tiket wisata di Batara Water Sport. Pengambilan data dilakukan dengan cara metode angket yang diberikan kepada responden. Selanjutnya, ada pula hasil responden dari kuesioner yang telah disebar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Andra Suntiase, MPM 063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari tabel 1 di atas diketahui rata-rata jawaban responden untuk variabel persepsi pelayanan adalah 4,7, menunjukkan kategori penilaian terhadap persepsi pelayanan adalah sangat baik. Tabel 2, deskripsi jawaban responden mengenai persepsi harga di Batara Water Sport. Seperti tabel di berikut, dari tabel 2 di atas diketahui rata-rata jawaban responden untuk variabel persepsi harga adalah 4,82, menunjukkan kategori penilaian terhadap persepsi harga yang sangat baik. Tabel 3, deskripsi jawaban responden mengenai persepsi keputusan membeli tiket di Batara Water Sport. Menurut tabel tersebut, di tabel 3 di atas diketahui rata-rata jawaban responden untuk variabel keputusan membeli tiket adalah 4,925, menunjukkan kategori penilaian terhadap keputusan membeli tiket adalah sangat baik. B. 1. Menguji hipotesis 1 X1 terhadap Y. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,416 lebih besar 0,05 dan nilai T hitung min 0,864 kurang dari T tabel 2000,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak berpengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua, penguji hipotesis kedua X2 terhadap Y. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,07 lebih dari 0,05 dan nilai T hitung
0,688 kurang dari T tabel 2,262 sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti tidak berpengaruh X2 terhadap Y. Yang ketiga, penguji hipotesis ketiga X1, X2 terhadap Y. Berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,081 lebih dari 0,05 dan nilai F dihitung 3675 lebih F tabel 4,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti dapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis yang pembahasan tentang pengaruh pelayanan dan harga terhadap keputusan pembelian tiket wisata pada Batara Watersport, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan berpengaruh negatif terhadap pembelian tiket wisata Batara Watersport. Yang kedua, berpengaruh negatif terhadap pembelian tiket wisata Batara Watersport. Pelayanan dan harga berpengaruh negatif dalam pembelian tiket wisata Batara Watersport. Saran yang dapat kami sampaikan dalam hal ini adalah tetap memberikan pelayanan dengan harga yang baik kepada calon konsumen, walaupun di dalam hal ini kedua variabel itu tidak ada pengaruh terhadap pembelian. Namun di luar itu ada beberapa indikator yang menyebabkan konsumen tetap membeli tiket di Batara Watersport. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.